Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dengan pembelajaran sel, jaringan organ, hingga sistem organ. Dengan saya, Dwi Novitasari, yang biasa dipanggil Novi. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah pembelajaran mahasiswa mampu mengetahui organisasi penyusun tubuh manusia, menyebutkan organela-organela dalam sel, fungsi dari setiap organela seperti fungsi sitoplasma, membran sel, nukleus, retikulum endoplasma, hingga mitokondria. Setelah memahami fungsi dari organela, ditambah dengan peroksisom dan lisosom, maka diharapkan mahasiswa mampu mengetahui jenis-jenis jaringan, yaitu jaringan epitel, tulang rawan, otot, cairan darah, atau jaringan ikat khusus, serta organ dan sistem organ. Kita review sedikit ya, seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa sel adalah satu unit fungsional dan struktural dari semua organisme hidup. Contohnya bakteri itu bersifat uniseluler, sedangkan manusia bersifat multiseluler. Sel dapat bertahan hidup, melakukan pertumbuhan sel, metabolisme, bahkan reproduksi. Sel tubuh manusia pada intinya memiliki 3 subdivisi utama, yaitu pelapisnya atau membran sel, ini fungsinya untuk membungkus sel. Kemudian ada nukleus, ini mengandung bahan genetik, yaitu ada RNA dan DNA-nya. Dan cairan intraseluler yang berada di sitoplasma. Kita ingat kembali level organisasi dalam tubuh kita. Sel kita, penyusun terkecilnya adalah atom, seperti hidrogen, karbon, sulfur, fosfor, dan sebagainya. Dari atom-atom ini akan menyusul unit fungsionalnya, yaitu sel. Contohnya adalah sel usus, sel syaraf, sel darah, dan sebagainya. Kumpulan dari sel akan menyusun jaringan, yang akhirnya jaringan akan membentuk sebuah organ. Organ lambung contohnya merupakan bagian dari sistem organ pencernaan. Gabungan dari sistem organ akan menyusun tubuh manusia secara utuh. Sel kita merupakan kombinasi dari berbagai atom tertentu, pada umumnya adalah atom oksigen, karbon, hidrogen, dan nitrogen. Atom ini akan terbentuk membentuk molekul kehidupan seperti protein, karbohidrat, lemak, asam nukleat, dan lain sebagainya. Beberapa contoh atom yang terdapat dalam tubuh manusia, seperti hidrogen dengan muatan proton 1, karbon dengan muatan proton 6, dan seterusnya. Ada nitrogen, oksigen, sodium, magnesium, fosfor, sulfur, klorida, potasium, dan kalsium. Banyak atom yang berfungsi penting seperti hidrogen, karbon,
potasium, dan kalsium. Ketika kita ingin melihat sel, kita menggunakan mikroskop karena diameter sel tubuh manusia umumnya 10 sampai 20 mikron. Beberapa teori tentang sel yaitu bahwa setiap organisme memiliki lebih dari satu sel. Sel merupakan unit fungsional terkecil kehidupan, serta semua sel berasal dari prasel. Berdasar organisasi internal yang dimiliki oleh sel, maka terdapat dua tipe sel, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Tubuh manusia merupakan sel eukariotik, di mana maknanya bahwa setiap sel kita mempunyai nukleus dengan membrannya. Perbedaan utama dari sel prokariotik dan eukariotik yaitu pada membran nukleusnya. Ukuran sel sangat bervariasi. Rata-rata diameternya adalah antara 10 hingga 20 mikrometer. Terdapat berbagai jenis sel di dalam tubuh, contohnya seperti sel epitelial, sel darah merah, sel sperma, sel syaraf, dan coba silakan sebutkan yang lainnya. Struktur sel di awal tadi kita bahas ada 3 subdivisi utama, yaitu nukleus, membran plasma, dan sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat berbagai organela, contohnya adalah ribosom atau retikulum endoplasma, ada kompleks Golgi, mitokondria, ada peroksisom, lisosom, kemudian ada smooth endoplasmic reticulum, ada proteosom, dan sebagainya. Bisa diperhatikan berbagai kompartemen seluler dan fungsinya. Ada yang utama sitoplasma, ini adalah bagian cairan yang mendukung organela. Kemudian ada retikulum endoplasma, baik yang kasar dan halus. Keduanya merupakan tempat sintesis dari karbohidrat dan lemak. Khusus untuk retikulum endoplasma kasar bisa sebagai tempat sintesis protein. Kompartemen seluler yang lainnya yang penting terdapat kompleks Golgi. Ini memodifikasi produk sel yang belum matur agar menjadi matur. Contoh dari rantai polipeptida dengan struktur tersier akan dibentuk menjadi protein yang matur. Kemudian ada lisosom, ini fungsinya untuk memecah dan mencerna zat berbahaya, mencerna produk protein yang harus diperbaiki atau di-repair. Kompartemen seluler lainnya ada mitokondria. Ini adalah organela yang berfungsi sebagai penghasil energi di dalam sel. Terdapat juga nukleus. Ini merupakan tempat pembentukan protein, yaitu translasi protein, serta bisa juga sebagai tempat transkripsi protein. Peroksisom merupakan tempat melakukan reaksi metabolisme. Ini mengandung banyak hidrogen peroksida sehingga melindungi sel dari zat-zat berbahaya seperti alkohol, formaldehid, dan toksik-toksik lainnya. Terdapat juga ribosom.
Ini menempel pada retikulum endoplasmik kasar. Ribosom berfungsi sebagai tempat untuk mensintesis protein. Kita ingat kembali fungsi dasar sel, salah satunya untuk mendapatkan nutrisi dan oksigen dari lingkungan sekitar sel, melakukan berbagai reaksi kimia menggunakan nutrisi dan oksigen yang didapat untuk menghasilkan energi, membuang karbon dioksida dan produk samping lainnya, produk sisa reaksi lainnya. Sebagai tempat sintesis protein, lemak, karbohidrat, ini untuk struktur sel, untuk pertumbuhan, dan menjalankan fungsi-fungsi spesifik tertentu. Sebagian besar mengontrol pertukaran bahan antara sel dengan lingkungan sekitarnya. Fungsi lainnya untuk memindahkan material dari satu bagian sel ke bagian lainnya, baik secara internal ataupun antar sel. Contohnya, sel tersebut menghasilkan enzim atau hormon tertentu, maka akan dieskresikan untuk ditransfer ke sel-sel target. Menjadi sensitif dan responsif terhadap perubahan di lingkungan sekitarnya, ini terutama dilakukan oleh sel saraf serta sel endokrin, berreproduksi atau regenerasi. Untuk sel saraf dan sel otot tidak memiliki kemampuan reproduksi segera setelah terbentuk. Ini alasan mengapa pasien stroke yang kerusakan pada sel-sel sarafnya atau serangan jantung menyebabkan kematian.